Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cuk akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas yang sedang tren saat ini di supporter Indonesia. Kulturnya yang dianut sekarang ini adalah kultur ini. Nah, seperti apa kulturnya? Oke, kita saksikan saja bersama. Ya John, semakin perkembangan zaman yang sangat pesat, banyak lembaga yang mau nggak mau juga ikut berkembang ya. Terutama sepak bola ini ya juga ikut berkembang pesat ini dari zaman ke zaman. Bahkan supporter juga ya, mau nggak mau juga ikut perkembangan zaman yang sangat tren ini. Ya, betul sekali. Supporter saat ini pun juga berkembang sangat pesat. Nggak hanya klubnya, juga klub sepak bola saat ini juga berkembang. Dulu memakai APBD, sekarang tidak. Berkembangnya itu sangat pesat sekali ya. Supporternya juga dulu yang sering memakai topi kotak-kotak seperti Pak Tarno itu, terus juga memakai topi landak itu, juga ada yang sering mengecat badannya, terus juga yang mempocongkan diri di dalam lapangan. Nah, itu sekarang sudah mulai hilang seperti itu, budaya-budaya seperti itu. Mungkin termakan oleh zaman ya kalau budaya-budaya seperti itu. Oh ya bener ya, itu pada saat itu trennya era mania ya, era 2000-an ya. Ya seperti yang John tadi omongkan ya, betul sekali. Ada tren pocong, ada mengecat badan dan bermacam-macam lah ya. Nah, setelah perkembangan zaman saat ini, kultur setelah era mania itu apa ya, John? Sebelum jauh era mania ini sebenarnya juga ada ya, sebenarnya dulu pas waktu bareng itu juga ada ultra sebenarnya, tetapi nggak setren saat tahun 2011, 2012, 2013 sampai 14. 2000 tahun-tahun itu adalah tahun-tahunnya ultras itu naik-naik daun. Saat itu yang mempopulerkan yaitu Brigata Kurvasud dengan gaya dan style mereka memakai giant flag besar, big banner besar, dan koreografi mozaik-mozaik seperti itu. Nah, seperti itu ditampilkan oleh Brigata Kurvasud, dan mereka ini juga berpakaian hitam-hitam. Nah, seperti itu ditrenkan oleh Brigata Kurvasud saat itu. Sebenarnya sebelum Brigata Kurvasud ada sih ultras-ultras seperti itu, cuman nggak setenar saat tahun-tahun yang saya sebutkan tadi. Tahun-tahun itu memang tahun-tahunnya ultras. Nah, di tahun ultras itu cuman juga sebentar tuh, nggak lama terus langsung berkembangnya zaman itu cepat sekali ya. Saat itu sedang rame-ramenya sepak bola Inggris di Indonesia ini. Nah, pada tahun itu. Ya bener ya, era 2013 2014 itu trennya ultras ya. Sangat menggema sekali ya ketika Brigata Kurvasud itu mempopulerkan ideologi ultras ya. Ya sama seperti John tadi omongkan ya, big banner, ale-ale, bahasa Itali itu sangat tenar sekali. Dibarengi dengan era media sosial yang sangat pesat juga ya. Akhirnya apa? Akhirnya banyak supporter-supporter di Jawa Tengah, di luar, di Indonesia atau di manapun itu banyak yang membentuk supporter ultras ya. Di mana ada Kurvanot, Kurvasud dan berbagai macam. Nah, setelah era itu muncul lagi tren baru ya. Trennya apa? Betul sekali. Nah, saat itu era-era Liga Inggrisnya itu tren-trennya di Indonesia. Liga Inggris itu mulai besar-besarnya di Indonesia. Banyak nobar di mana-mana. Nah, mereka itu mengikuti style dan gaya mereka. Style Liga Inggris itu ya style kasual. Lebih simpel lah kelihatannya. Tetapi kadang ada yang memakai parka. Kalau menurutku memakai jaket parka itu diterapkan di Indonesia, saya rasa kurang tepat sekali ya. Seperti ultras tadi kemarin yang kita bahas itu memakai jaket hitam-hitam itu juga menurut saya gimana ya, Indonesia kan panas ya, baju hitam kan menyerap panas. Nah, ketika nanti pulang di stadion seperti sauna itu pasti badan itu banyak keringatnya. Wah, itu bikin kurus nanti. Nah, seperti itu kan sebenarnya kurang agak tepat ya, bro. Kalau diterapkan di sini, kalau di sini ini lebih simpelnya itu ya memakai baju biasa yang tipis-tipis saja, nggak terlalu tebel. Baunya wangi ya ketika setelah selesai nonton pertandingan ya. Pakai baju hitam, jaket hitam, walah. Wangi sekali ya, deket-deket. Wah. Ya, memang betul kalau seperti itu, Cuk. Tapi ya di tren kasual seperti ini lebih bagusnya menurut pandanganku itu lebih simpel aja, memakai kaos-kaos yang simpel, polo shirt, nah seperti itu, memakai t-shirt aja, celana kargo, sepatu, itu yang paling penting.
Dan yang paling penting lagi menurut saya itu, ketika tren mania dulu itu banyak sekali pembajakan tim ya, seperti syal-syal di pinggir lapangan, seperti baju-baju bajakan di pinggir lapangan, jersey maupun dan lain-lain atribut itu. Nah, saat mania seperti itu tren sekali bajakan-bajakan itu. Nah, mulai saat-saat ini atribut-atribut seperti itu udah mulai ditinggalkan oleh supporter. Ketika supporter itu mulai sadar, oh ini merugikan tim atau tidak, itu mulai sadar. Ya saya tambah ya, ketika yang tadi pembajakan ya, mungkin di era mania dulu kan sistemnya masih APBD, jadi belum seperti sekarang yang berbentuk perseroan. Pembajakan itu ya lumrah karena itu kan klub milik Pemkot, pakai dana rakyat. Jadi rakyat itu mengeklaim haknya logo itu sah-sah saja. Tapi karena trennya sekarang itu berbentuk perseroan, nggak bisa sembarangan membaca sebuah logo memerek. Ya kalau emang itu emang bener, tapi kan gini, pembajakan itu ya sebenarnya memang salah, tapi mau gimana lagi. Tetapi kalau kalian itu punya ide untuk tim itu ya, biasanya setur tim kalian itu biasanya menyediakan tempat atau menyediakan space. Sistemnya itu bagi hasil lah. Nah seperti itu. Kalau bagi hasil itu enak nantinya. Nah, kalau kita punya ide baju ini ya, bikin nanti bagi hasil untuk tim sekian. Nah, seperti itu bisa diperhitungkan, Cok. Tetapi di masa-masa ini malah saya lihat itu malah jarang ya. Kalau kasual ini pakai seperti itu ya, seharusnya gimana ya? Budayakan berjersey aja gimana ya? Bagus sepertinya. Kalau budayakan berjersey itu. Menurut pandanganmu gimana kalau budayakan berjersey? Ya sah-sah saja sih, lebih bagus sih kalau jersey. Gini ya, mungkin kalau mau tetap dengan ideologi kasual not jersey itu ya nggak apa-apa, tapi setidaknya beli nanti dipakai di rumah aja. Kalau di stadion ya mau pakaian yang ngetren sekarang pakai kasual ya juga nggak apa-apa sih. Yang penting beli jersey nanti dipakai di rumah atau dipakai buat main sama temen, nanti kalau di stadion pakai kasual. Ah betul sekali kalau itu. Nah di tren-tren kasual ini juga sebentar ya, Cok ya, nggak lama loh tren ini. Setelah masuknya chance Inggris, wah, belongs to me, you never walk alone, wah, terus lagunya dari Crocs Sparrow itu sangat tren sekali di era-era saat ini. Tetapi ya saat ini mau mulai muncul lagi hal baru dimunculkan oleh salah satu supporter. Oh ya benar sekali ya. Ini sekarang itu era 2018-an itu memang tren kasual sangat menggema ya, apalagi Surakarta yang sering di-upload media-media sosial. Akhirnya ditiru banyak supporter-supporter lain. Padahal ya juga kasual itu udah dari dulu ada sih. Termasuk FCC, Flower City Kasual itu sangat melegenda ya kasualnya. Nah, yang saya tanyakan lagi, kultur yang saat ini mulai berkembang itu apa, John? Wah, sejak dari era mania sampai sekarang di Indonesia itu kan sering mencampur aduk kan ya. Mania dulu kan berdiri kan dari percampuran dari beberapa kultur di luar negeri itu ya. Terus jadi di Indonesia itu masuk menjadi mania. Nah, ini juga dinamakan saat ini itu subkultur. Wah, kalau supporter orang-orang itu bilang seperti itu sih. Kalau saya sih ya ini lebih menyebutnya itu campur aduk. Nah, campur aduk saat ini itu ya nggak kasual, nggak hooligan, ya nggak ultras. Yos namanya yos itu, pokoknya aku kayak gini. Nah, ditanyain kamu itu apa kulturnya, Mas? Ya nggak tahu, pokoknya aku datang dukung di stadion, aku penonton umum. Nah seperti itu kalau ditanyain. Ini banyak ditanyain kalau orang-orang itu seperti itu, ngakunya itu penonton umum. Lah terus bagaimana kok penonton umum ini? Nah, ini menurut saya sih, Cok. Kalau menurutmu ya gimana, enggak tahu saya. Mencampur adukkan atau gado-gado istilahnya. Jadi ya pakai bahasa Inggris biasanya ya, seperti kasual, pakai dandan seperti kasual, tapi pakai giant flag juga seperti ultras, pakai big banner, pakai flare. Tapi kalau disebut ya kamu kasual bukan, kamu ultras bukan, kamu mania juga bukan. Yang saya tanyakan lagi, model dari subkultur ini bagaimana sih ciri-cirinya itu? Lah tadi udah kamu sebutin ciri-cirinya, yaitu nggak mau disebut mania, nggak mau disebut ultras, nggak mau disebut hooligan. Yaitu ciri-cirinya seperti itu, penonton umum. Ini ciri-cirinya ini seperti itu. Kalau saya bilang ini gimana ya, kolot nih atau gimana ini, nah seperti itu.
nggak mau disebut apa-apa, pokoknya aku ya ngene ngono. Tapi ya enggak apa-apa sih, ini memang bagus dong. Yang penting itu kamu datang di stadion, dukung tim itu, beli tiket, sama-sama beli tiket, tujuanmu itu masih sama. Kalau saya sih menerima apa itu kultur baru apapun, enggak peduli. Kalau kamu itu di tribun itu dan dukung tim yang itu, ya kamu itu saudaraku. Itu kalau prinsip saya di tribun seperti itu sih, Cuk. Nah gini ya, kan tadi yang John tadi omongkan kan ya nggak mau disebut apapun. Yang penting supporter, fans ya. Nah ini yang mempelopori saat ini siapa ya, John? Oh, yang mempelopori saat ini itu NSB. Nah, tanya aja sama NSB itu kulturnya apa. Nah, dia Northside Boss. Wah, itu apa kulturnya? Ya ultras ya, kok pakai bendera besar-besar tapi kok nyanyinya ada YNWA segala, ada enggak tahulah saya itu ya seperti itu, Cok. Itulah penampakan subkultur, yang dinamakan subkultur itu seperti itu. Bahkan mungkin ya yang ultras dulunya itu, yang dulunya supporter ultras itu sering menyalakan flare di dalam stadion, itu sudah meniru itu. Kalau menurut pandanganku, mereka sudah meninggalkan ideologi ultras yang berpakaian hitam-hitam, identik hitam-hitam itu udah ditinggalin. Nah mereka udah memakai ya simpel lah, itunya mau ke mall atau mau ke stadion itu nggak ada bedanya, seperti itu, Cok. Ya benar ya, kalau kita nonton Northside Boss atau NSB ya, itu dia pakai giant floor, dia pakai big banner, dia pakai koreografi. Kalau dilihat-lihat itu mirip ultras ya, tapi scene-nya itu nggak ada yang bahasa Italia sama sekalipun. Nggak ada ale-ale, nggak ada apa-apa, malah bahasa Inggris. Ya NWA, belongs to me dan lain-lain. Saya juga pernah tanya, ini kulturnya apa? Ya ini Bali United fan. Nah ya itu namanya orang kolot sih menurut saya, penonton umum. Nah ini, tapi ya enggak apa-apa selama kalian itu mendukungnya itu secara baik, tidak merugikan tim. Ya semoga sah-sah aja. Kalau saya sih menerima perbedaan. Mau kalian itu ultras, mau kalian penonton umum, mau kalian apalah, bebas. Saya aja kalau di stadion lebih memilih duduk, datang beli tiket, duduk, beli tahu sama arem-arem, makan, ya udah nikmati sepak bola. Kalau gol ya gol, kalau pemainnya lawan itu mendekat ya udah pisui aja, selesai. Kalau saya sih seperti itu cara mendukung saya. Yang disebutnya ya terserah mau mereka nyebutannya apa, itu. Kalau saya sih VIP aja lah ya, nggak kehujanan ya, yang pastinya nongkrong, nonton bola, lihat-lihat, ngobrol sama temen. Yang mempelopori kan NSB ya, supporter Bali United. Nah, perkembangan kedepannya tentang subkultur ini bagaimana menurutmu, John? Ya seperti ultras, seperti kasual, seperti hooligan yang tadi kita bilang. Ya mungkin akan seperti itu, Cuk. Nanti kalau di luar negeri muncul hal baru lagi, ya pasti ditiru Indonesia lagi. Nah itu, wong kita itu berkiblat kepada luar negeri pastinya. Klub pun juga, harusnya klub itu juga berkiblat kepada luar negeri, meniru sana. Ingat ya, jangan meniru itu, ditiru semuanya itu jangan. Yang tidak bisa dimasukkan di Indonesia ya itu jangan ditiru. Misalnya itu yang jelek-jelek itu open prek, nah itu jangan ditiru. Kalau seperti itu jelek, kalau buruk, merugikan itu jangan ditiru. Tetapi kalau style dan gaya ataupun chance ataupun gimana ya semoga bebas. Mau disemir yang sebelah rambutnya merah sebelah biru ya semoga hak kalian. Nah nanti kan ngilanginnya itu juga susah. Nah itu kalau menurut pandanganku seperti itu, Cuk. Paling juga nggak bakal lama juga sepertinya, nanti bakal ada yang baru lagi. Soalnya di sepak bola kan berkembangnya juga akan cepat. Ya bener ya, jangan ditiru yang buruk ya, misalnya penghinaan agama, rasisme dan lain-lain, apalagi politik. Wah itu ngeri sekali itu, nanti bisa musuhnya banyak itu, nggak cuma orang bola tapi bisa musuhnya ormas. Malahan gawat ini. Nah yang saya tanyakan lagi itu, apakah tren yang dibuat Bali United, apa supporter Bali United itu akan ditiru oleh supporter Indonesia yang lain menurutmu? Sudah ditiru, Cuk, bahkan ya bukan Bali sih menurutku pelopornya ya, tetapi Bali menjadi sebuah komunitas besar. Jadi ya intinya itu Bali, tetapi sudah ditiru oleh orang, ya bukan ditiru, sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum Bali itu sudah ada. Seperti itu, mencampur adukkan seperti itu sudah ada, tetapi yang sedang
bahas di media ini memang Bali United. Mereka tidak mau mengakui kalau mereka itu ultras ataupun hooligan. Oh ya, berarti ya mungkin kedepannya pasti akan banyak yang meniru ya, atau ngetren lah ya istilahnya sistem ini kan. Dulu mania awal-awal akan ditiru banyak, terus ultras yang niru banyak, kasual yang niru banyak. Ini mungkin kedepannya mungkin ya supporter Bali United itu akan banyak ditiru oleh supporter Indonesia lainnya. Nah, sampai segini aja perbincangan kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe.